Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayogi Nugroho. Saya bekerja di PLTGU Senipah dengan kapasitas 117 MW sebagai operator WTP. Video ini dibuat sebagai persyaratan ujian praktek sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan SKTTK dengan okupansi jabatan pelaksana tugas pengoperasian peralatan water treatment plant dengan SKK inti mengoperasikan water treatment plant bagi pelaksana madya dan SKK TK pilihan mengoperasikan reverse osmosis bagi pelaksana madya. Sebelum memulai pekerjaan sebagai operator harus memahami SOP atau IKA yang sudah disiapkan di tempat kerja. Kemudian, untuk mengetahui potensi-potensi bahaya di tempat kerja yang bisa kita lihat pada dokumen Job Safety Analysis atau JSA. Dan juga jangan lupa untuk mengisi worksheet pekerjaan yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, jangan lupa memakai alat pelindung diri dan membawa alat komunikasi. Alat pelindung diri yang digunakan sebagai operator WTP adalah helm safety, kacamata safety, earplug, masker, seragam kerja, sarung tangan, dan juga sepatu safety. Oke, sekarang kita berada di area WTP plant. Sebelum proses produksi, pastikan keperluan utilitas dari plant agar terpenuhi, seperti 1. Electricity power supply, 2. Compressed air supply, 3. Water supply. Berikut adalah electricity power supply dan compressed air supply area WTP. Sebelum merunningkan unit filtrasi di area WTP, kita harus memastikan deep well pump sudah running sebagai water supply. HRSG, informasi untuk panel deep well sudah kami on-kan pompanya. Berikut ini adalah area chemical dosing. Pastikan sebelum unit beroperasi, tangki chemical dosing terisi. Selanjutnya, untuk memulai running operasi, kita harus pastikan selektor sistem case switch pada posisi ready. Kemudian, ubah posisi auto pada operating valve menjadi open pada HMI valve page. Langkah selanjutnya adalah pastikan valve untuk operasi sudah posisi open. Yang lainnya. Oke, sekarang kita berada di unit MMF dan ACF. Di sini kita harus memastikan selang-selang udara tekan tidak ada yang bocor dan valve pneumatik tidak ada yang abnormal. Ditandai dengan tidak adanya roto pada setiap valve serta ada aliran pneumatik di sini atau udara tekan. Bisa kita lihat di pressure gauge. Begitu pula yang ACF sama. Pastikan semuanya aman. Sekarang kita ada di unit ultrafiltrasi, di mana yang kita pastikan juga kurang lebih sama. Namun di sini ada valve manual. Normally open harus pada posisi open dan normally close harus pada posisi close. Ini juga harus pada posisi close dan valve tidak ada yang bermasalah dan selang-selang udara tekan tidak ada yang bocor untuk menggerakkan valve pneumatik. Oke. Sekarang kita berada di reverse osmosis. Di
di mana yang kita cek adalah palap-palap normally close harus pada posisi close dan normally open harus pada posisi open. Kurang lebih sama untuk pengecekannya. Selang-selang pneumatik juga harus tidak ada yang bocor dan pastikan tidak ada loto pada unit ini. Terima kasih. Oke, untuk mixbed pastikan palep-palep tidak ada yang rusak dengan melihat tidak adanya loto pada palep, dan selang-selang pneumatik juga tidak ada yang bocor. Pastikan aman dan kita cek pressure-nya sudah sesuai dengan yang ada di SOP. Pada kontrol panel ini, pastikan selektor setiap unit pada posisi auto. Berikut ini adalah penjelasan proses pre-treatment, di mana sumber air atau water supply dari deep well water menuju inlet valve, di mana di sini diinjeksi oleh NaOCl, kemudian masuk ke static flow, kemudian masuk ke dalam raw water storage tank, di mana pada area ini blower akan meniupkan udara ke dalam raw water tank dan akan terbaca ORP di sini, ORP meter millivolt. Kemudian dari sini disedot lagi oleh MMF feed pump. Kemudian di line akan diinjeksi oleh NaOH dan PAC. Kemudian masuk ke static flow. Nah, di sini ada sensor pH. Kemudian masuk ke dalam unit MMF. Kemudian langsung ke unit ACF. Kemudian masuk ke UF feed tank. Next ke UF. Nah, kemudian dari UF feed tank disedot lagi oleh pompa UF feed pump menuju ke unit UF yang sedang berproduksi, di mana akan melewati back filter. Di sini terbaca untuk PDT-nya 0,28 bar. Kemudian masuk ke dalam modul UF. Kemudian di sini terbagi ada konsentrat dan juga ada produk, di mana produknya 7,7 kubik per jam dan konsentrat 0,36 kubik per jam. Kemudian masuk ke RO feed tank. Next, RO. Nah, di RO akan disedot lagi oleh pompa RO feed pump dengan kapasitas sekian 7,978 kubik per jam, kita bulatkan saja. Kemudian akan diinjek oleh chemical, yaitu sodium bisulfit dan juga antiskalan. Kemudian menuju static flow, teraduk. Kemudian masuk ke cartridge filter, di mana di sini terdapat PDT 0,12 bar. Selanjutnya ada sensor ORP sekitar 196 mV. Kemudian masuk ke high pressure pump. Selanjutnya masuk ke modul RO. Di sini ada sensor PDT modul 1 dan 2. Ini selisihnya. Kemudian masuk ke line produk, di mana dengan flow 5,6 kubik per jam dan konduktivitas produk sekitar 8 mikrosiemens per centimeter, dan reject sebesar 2,5 kubik per jam. Kemudian produknya masuk ke RO permit tank. Oke, lanjut. Selanjutnya dari RO tadi, RO produk tadi menuju ke RO permit tank. Kemudian dihisap oleh mixbed feed pump menuju PSL mixbed, di mana produk yang dihasilkan dari PSL tersebut
adalah 5 kubik per jam dengan konduktivitas sekitar 0,05 mikrosimen per sentimeter dan memiliki nilai silika kurang lebih 12 ppb. Kemudian masuk ke Demin water tank. Ini dia produk hasil akhirnya dari mixbed polyser ke tangki Demin water. Sekian proses produksi dari WTP. Berikut ini adalah parameter-parameter yang harus dijaga pada WTP plant. Nah, di mana di sini ada ORP meter pada raw water storage tank dengan nilai 319. Nah, ini kita harus jaga tidak boleh di bawah dari 230. Sementara ini ada pH meter pada presipitator, ini tidak boleh di bawah 7,5. Nah, kemudian di sini ada ORP meter pada RO. Di sini harus di bawah dari 220 nilainya. Kemudian ada kondak pada RO, ini harus di bawah dari 20 mikrosimen. Dan ini ada kondak pada mixbed, ini harus di bawah 0,5 mikrosimen. Kemudian ini ada heater, kemudian ini ada pH meter pada netralisasi. Kami juga di lokal melakukan monitoring kondisi operasi. Kami juga melakukan sampling air yang dibawa ke laboratorium untuk mengetahui kualitas air yang kami produksi. Sekian video ujian praktek SKTTK dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.